Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hewar, kali ini tema kita problematika halal haram di Indonesia. Saya kira tema ini cukup bagus. Dan kali ini saya ditemani oleh dosen kita, dosen ekonomi Islam, Muhammad Iqbal, SEI, MSI. Gimana kabarnya, Mas Alhamdulillah, Iqbal? Pak. Alhamdulillah, baik. Baik, begini ya. Di negeri kita tiba-tiba muncul pemberitaan tentang halal. Ada dua yang mengemuka. Pertama, produk-produk halal itu, produk-produk halal kita yang diekspor ke Malaysia itu ternyata dari sana itu ditarik itu ya. Karena terindikasi lah itu tidak halal. Kemudian yang kedua itu juga terkait dengan kebijakan Presiden Amerika. Dia minta bahwa peraturan ya, atau kebijakan tentang halal di Indonesia itu ya direvisi lah atau apalah. Sebab mungkin mereka itu mengatakan bahwa mereka akan menghadapi kesulitan ya, kalau jaminan halal di Indonesia itu menjadi standar yang ketat. Terutama mungkin secara birokrasi pasti lebih panjang. Kemudian terkait dengan biaya produksi juga. Ya mungkin dua itu. Lalu kemudian bagaimana hubungannya dengan WTO ya? Ya, kalau masalah perdagangan. Pertanyaan saya kepada Mas Iqbal gitu aja ya. Apa sih yang menjamin produk halal di Indonesia? Itu dalam bentuk peraturan dulu. Oke, Sobat Iwar, Pak Asmuni. Jadi kalau kita lihat fenomena belakangan ini, memang banyak sekali berita yang kait dengan jaminan halal, sertifikasi halal, ataupun permasalahan polemik halal, sertifikasi halal yang memang berdampak kepada macam-macam di luar negeri. Ada di Malaysia, ada di Amerika seperti yang tadi Pak Asmuni ceritakan, dan itu menjadi permasalahan yang serius sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan itu awal permasalahan gitu ya, karena memang Amerika belakangan ini sudah sering apa namanya bersinggungan dengan beberapa negara lain termasuk dengan China, perang dagangan dengan China dan termasuk kita sebenarnya karena mungkin maraknya singgungan itu sehingga hal yang sebenarnya tidak terlalu bermasalah sebenarnya dengan WTO. Amerika mungkin karena terlalu banyak singgungan dengan negara lain kalau saya pikir sehingga muncul ditambah lagi dengan permasalahan uh, sertifikasi halal yang agak ribet menurut mereka karena memang beda beda keyakinan, Pak. Jadinya mereka menganggap hal ini menjadi hal yang berat. Kalau saya pikir karena memang kita dasarnya adalah agama, sehingga saya pikir untuk di negara kita seperti yang Presiden bilang gitu pada saat konferensi beberapa hari yang lalu, kita tidak akan tunduk dengan negara lain gitu. Dan saya pikir ya karena dasarnya kita berpatok kepada aturan agama, saya pikir kita tidak akan terpengaruh dengan singgungan Amerika terhadap ancaman tentang WTO lah dan lain sebagainya gitu. Karena memang uh, sertifikasi halal ini bukan hal yang baru baru viral, tapi sudah beberapa negara belakangan ini memang sudah menstandarkan di setiap negaranya masing-masing. Walaupun kita tahu tidak semua negara itu punya regulasi yang diatur oleh lembaga pemerintahannya. Baik, Beberapa. jadi begini. Sekarang dalam konteks Indonesia, tadi Pak Iqbal mengatakan regulasi. Tidak semua negara kan. Gitu. Nah sekarang, dalam konteks negara kita itu, apa saja regulasi yang mengatur tentang jaminan produk halal itu? Oke. Kalau kita ke aturan yang sudah kita
pahami biasanya, kita langsung lihat secara gamblang di produk-produk makanan di Indonesia ini kan, eee, merujuk kepada Undang-Undang Sistem Jaminan Produk Halal atau yang dikeluarkan oleh pemerintah lewat BPJPH di tahun 2014, itu kan semua Undang-Undang Nomor 33 maksudnya? ya nomor Iya, 33. iya. Jadi undang-undang tersebut kan, mengatur bahwasanya semua produk, makanan, konsumsi yang kita konsumsi, pakaian dan lain sebagainya, itu, punya sertifikasi halal dan toleransi waktu yang diberikan pemerintah itu kan sampai 2024 Oktober kemarin ini, tahun ini. Tapi Berarti sudah lewat. sudah lewat. Hmm. Cuman memang karena ketercapaiannya yang pada saat 2019 targetnya itu dilakukan dan diundur sampai 2014 dan sekarang 2024 dan di-extend lagi 2 tahun sampai 2026. Awalnya kan cuman sekitar 700.000 dari 7 juta kalau saya nggak salah Hmm. itu waktu itu targetnya pemerintah, berarti baru 10% yang tersertifikasi, maunya sampai 7 juta begitu. Tapi kan seiring dengan waktu produk kan juga nambah ini, jadi Hmm. sekitar 10 sampai belasan juta kalau saat ini, dan target pemerintah itu tetap masih belum sampai sebenarnya, cuman memang lebih baik dibanding, proses, extend di awal, yaitu 2019 ke 2024. Itu lumayan banyak karena kalau kita lihat sudah sekian juta produk yang sudah tersertifikasi begitu. Tapi kan pertanyaan fundamentalnya itu begini, siapa yang mengawasi produk halal itu? Kita tahu bahwa kita punya MUI, tetapi juga ada BPJPH ya, Badan Penyelenggara. Badan Penyelenggara Penjamin Produk Halal. Iya. Kemudian juga ada Kementerian Agama, gitu kan. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 33 2014 itu ya ini kan mendapat pengawasan langsung dari Presiden. Cuma agar tidak overlap, bagaimana antara MUI, Kementerian Agama, dengan badan penyelenggara tadi? Ya, jadi kita kalau berbicara masalah nanti wewenang dan tanggung jawab masing-masing lembaga Hmm. ini, mungkin tidak banyak yang kenal nih, cuman memang kita harus, sama-sama pahami bahwasanya dalam proses, apa namanya, pengajuan sertifikasi halal, lembaga-lembaga ini semua berperan penting begitu. Hmm. Memang sih kemarin ada permasalahan ya Pak ya, yang termasuk ada marshmallow yang kemarin, sudah sempat viral, ternyata sudah tersertifikasi tapi mengandung babi begitu, mengandung porsin ya itu. Itu kan memang mungkin karena ada beberapa hal yang, diperdebatkan di belakang karena proses sertifikasi halal yang tidak mis tidak match dengan satu sama lain lembaga itu. Karena kalau kita runtut alurnya sertifikasi halal itu kan harusnya seseorang itu kalau mengajukan sertifikasi halal, pertama ke BPJPH dulu, Hmm. ngajuin, "Saya mau nih ngajuin sertifikasi halal." Jadi tidak ke MUI. Tidak ke MUI, karena kan Hmm. MUI domainnya adalah pemberi fatwa, begitu. Hmm. Jadi, pertama ngajuin dulu ke BPJPH, Hmm. habis itu nanti, yang bersangkutan setelah daftar, diperiksa, baru dari BPJPH itu dialihkan ke LPH dulu. LPH itu lembaga pemeriksa halal Hmm. yang sudah ditunjuk oleh BPJPH, sekitar tahun ini sudah 28 di Indonesia, ada Hmm. 28 tempat gitu. Jadi ke LPH dulu, setelah LPH baru nanti setelah diperiksa, diverifikasi, di dites nih bahannya bagaimana halal apa tidak, baru nanti diserahkan berkas itu ke MUI, ke MUI untuk Hmm. mengeluarkan fatwanya begitu. Setelah Setelah diperiksa, kajiannya selesai. betul. Iya. Setelah dikaji dan diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal, LPH. Lalu kaitannya dengan Kementerian Agama. Nah, Kementerian Karena Kementerian Agama kan kayaknya juga mengeluarkan MORA ya istilahnya itu ya. Beberapa sekarang ya. ya, Ada 3 mungkin. Termasuk kaitannya dengan daftar atau digitalisasi daftar produk itu. ya. Eee, karena memang dulu kan kalau kita runtut sejarahnya nih Hmm. sertifikasi halal Pak pada tahun 1985 ya kalau nggak salah ya Pak. Hmm. Saya belum lahir waktu itu kebetulan. Iya ya. Di tahun 80-an, tahun tahun segitu kan memang pemerintah belum terlalu, apa namanya, belum terlalu ketat dalam proses, mengatur sertifikasi halal karena sifat sertifikasi halal itu kan, voluntary. Beda dengan sekarang BPJPH itu dengan Undang-Undang Nomor 33 tadi itu tahun 2014 sifatnya mandatori. Hmm. Jadi
karena memang modelnya seperti itu dan pembentukan BPJPH itu di bawah Kemenak, gitu, Kementerian Agama, maka secara tidak langsung walaupun tadi ada yang Pak Asmoni tadi sebutkan ada pengeluaran moral dan lain sebagainya, itu emang itu sudah sebenarnya wewenangnya Kementerian Agama sejak dulu untuk mengawal proses sertifikasi halal ini. Nah, baru di tahun 2024 ini setelah pemerintahan yang baru, BPJPH-nya dipindah Hmm. di lembaga pemerintah non kementerian begitu. Jadi sebenarnya sejatinya Kementerian Agama sejak dulu sudah mengawal begitu. Jadi bukan tidak mungkin Kementerian Agama masih ada aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan uh, sertifikasi halal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu. Ya, walaupun sekarang domainnya adalah pengeluaran Ya, tapi fatwa ya. tetap muncul pertanyaan. Yang punya wewenang, saya tidak mengatakan wewenang yang dominan, tetapi siapa sih sebetulnya yang punya wewenang untuk mengawasi produk halal itu? Ya kalau untuk yang mengawasi produk halal itu sebenarnya kalau diruntut kepada alur yang sekarang ini harusnya ya semua pihak, Pak. Termasuk penyelih halal yang ditunjuk oleh perusahaan langsung yang punya produk itu, yang mengawasi penyelih halal. Enggak, maksud saya itu yang akan memberikan sertifikat halal, yang menyatakan bahwa produk ini halal itu loh. Yang menyatakan Lembaga produk ini mana? halal Ya, harusnya ya MUI kayak yang mengeluarkan itu fatwa. kan fatwa. Fatwa, Tetapi kan yang melakukan kajian kan bukan MUI, iya berdasarkan auditor halalnya, ada nanti auditor halal. auditor Nah, halal auditor halalnya itu berada di mana? di LPH. Di LPH. Betul. Lalu siapa yang akan memberikan apa namanya LPH itu? Itu mendapat mandat dari siapa? Dari BPJPH. Dari, nah, BPJPH. berarti ini BPJPH itu yang punya wewenang Yang punya wewenang BPJPH. Secara untuk uh, memberikan sertifikasi halal, halal. kan gitu. Yang mengeluarkan juga BPJPH. Yang mengeluarkan juga BPJPH. BPJPH. MUI hanya berfatwa kan? Berfatwa. Kan tidak terlibat dalam pengkajian, Betul. tidak terlibat dalam Di awal pengkajian. pemeriksaan, bukan Dia, pemeriksaannya tidak terlibat begitu. pemeriksaannya tidak Tidak terlibat. terlibat. Tapi kan pertanyaannya, bagaimana MUI gitu kan menyatakan bahwa ini halal kalau dia tidak dilibatkan Jadi, dalam oke. pemeriksaan? Kalau kita lihat alur Katakanlah uji laboratoriumnya itu. betul. Ya. Kalau kita lihat alurnya memang wewenangnya sudah diserahkan kepada LPH secara penuh, Pak. Karena Hmm. memang dulu MUI melakukan itu, pemeriksaan halal di LP POM-nya Oh begitu. gitu. Tapi kan memang sekarang domain itu diserahkan kepada LPH sebagai verifikator gitu, sebagai pemeriksa. Sehingga nanti hasil dari itu baru diserahkan kepada MUI gitu. Baik. Jadi problem ini saya kira sedikit terjawab lah ya Betul. dengan yang tadi. Tapi begini, sebanyak itu lembaga yang melakukan pengkajian gitu kan, bahkan pemeriksaan, kok masih gol gitu loh, Kecolongan. kecolongan gitu Betul. ya. Kok di Malaysia itu kok Iya, ketahuan iya. bahwa produk dari Indonesia itu masih mengandung unsur babi. Kira-kira di mana letak kelemahannya itu? Iya. Jadi sebenarnya tidak cuma sekedar di Indonesia, produk Indonesia saja. Yang kemarin baru-baru viral ini kan itu bukan produk kita sebenarnya, produk dari China yang masuk tapi lewat. Indonesia. Iya, masuk Indonesia Hah? kan semuanya produk yang diimpor itu. Tapi ada nyebut Filipina juga. Ada yang Filipina juga, Iya. tapi beberapa itu dari China. Hmm. Memang kalau menurut apa namanya Pak Haikal Hasan ya Hmm. sebagai ketua BPJPH, Babe Haikal Babe Hasan. Haikal gitu ya. Iya Jadi ya. menurut beliau itu ya karena penggantian apa namanya penggantian bahan dasarnya setelah disertifikasi. Nah kalau misalnya pada saat sertifikasi sudah oke, sebenarnya itu sebenarnya sudah masalah di luar wewenang BPJPH karena memang sampai keluar sertifikasi halal itu ya sudah tidak bisa diawasi kecuali kalau memang proses sertifikasi itu betul-betul rigid gitu ya diatur sehingga ada bukti yang bisa diverifikasi gitu Pak. Karena memang kalau kita runtut ke pabriknya langsung sepertinya pada saat dilakukan sertifikasi mungkin bahannya halal. Tapi setelah dilakukan sertifikasi mikir daripada biaya kosnya tinggi dan lain sebagainya akhirnya diubah. Itu komentarnya Pak Babe Haikal Iya, gitu. tapi yang menarik itu kan produk yang ditarik ini kan sudah ada label halalnya. Betul. Kan di situ. Betul. Artinya kok segampang itu memberikan label halal sementara pemeriksaannya belum tuntas. Sehingga apa namanya? Ketahuan
bahwa meskipun labelnya halal, ternyata masih ada unsur babi. Kira-kira gimana itu? Nah, Itu yang sebenarnya kalau saya pikir ya, ini sudah pendapat subjektif dari kami pribadi gitu ya. Sebenarnya regulasi yang dikeluarkan BPJPH itu mungkin masih belum cukup lengkap begitu. Sepertinya harus perlu ditambahkan lagi dengan proses-proses yang lain, pengawasan evaluasi setelah proses sertifikasi, nanti mungkin ada peninjauan bulanan atau mungkin triwulan dan lain sebagainya gitu. Sehingga yang kayak begini ini kan kita paham, Mbak, kalau misalnya banyak produk-produk dari luar itu yang mengandung bahan tidak halal, sepertinya seperti dari China itu kan kebanyakan ya seperti porsin, gelatin dan lain sebagainya. Bahan-bahan yang seperti itu yang kita selalu kecolongan dari dulu sampai sekarang. Sekarang itu kenapa viral ya cuman karena memang proses sertifikasi halal sudah getol. Dari dulu sudah banyak sekali yang seperti itu. enggak, cuma kan masalahnya itu begini. Ini kan katanya produk dari luar, bukan Betul. produk dari Indonesia. Ketika proses produk itu masuk ke Indonesia, apakah tidak ada pengawasan atau penjaminan bahwa ini halal? Kalau sudah dilabeli halal harusnya sudah, Pak. Nah, Harusnya sudah nah, disertifikasi. nanti label halal itu apakah dibuat kemudian setelah produk itu masuk ke Indonesia? Atau ada tim dari Indonesia untuk mengawasi proses dari pembuatan produk itu? Kalau secara alur yang ditetapkan BPJPH, ya harusnya harusnya ada ada bahan yang diuji lab di Indonesia. Kalau ke lab sana itu sepertinya mungkin tidak gitu, kayaknya. Saya kurang paham tentang alurnya. Mungkin nanti kita kaji lebih jauh lagi ke BPJPH. Tapi seingat saya pada saat apa namanya ada produk yang masuk dari luar, biasanya diuji dulu di lab di Indonesia. Kalau pengawasan dari sana mungkin harus ditres atau dilacak lebih lebih detail lagi sepertinya. Kalau lihat kasus yang sekarang memang sepertinya mungkin masih kurang ininya. Kurang pengawasannya, lebih detail seperti Iya, kayak sebab bahan kan produk luar yang masuk ke Indonesia itu kan tidak hanya sekedar produk yang ditarik di Malaysia. betul, Masih ada banyak sekali kan produk di betul. Indonesia yang itu dikonsumsi oleh masyarakat kita. Maka pertanyaannya, apakah itu betul-betul halal atau tidak? Gitu loh. Nah, disinilah apakah peran dari BPJPH itu belum maksimal atau seperti apa kira-kira? Kalau itu jelas belum maksimal, Pak. Itu belum maksimal. Jadi sebenarnya upaya BPJPH sekarang itu kalau sekarang mungkin sudah sangat cukup maksimal dari apa yang kita lihat belakangan kemarin Hmm. ya. Karena kalau dari kemarin-kemarin ini kan kita sudah sangat kecolongan sebenarnya, Pak. Kita coba ceklah 5 tahun lalu mungkin. Kita cek 5 tahun lalu ini masyarakat kita itu apa iya benar banyak yang makan makanan sudah standar halal begitu di resto dan lain sebagainya. Saya berkaca kepada pengalaman saya pribadi aja misalnya kalau kita ke mall gitu. Kita ke mall itu saya sangat milih sebenarnya karena pada saat kita ke mall, kita ngelihat beberapa resto, mohon maaf ini yang beberapa brand yang menyediakan makanan-makanan luar negeri seperti sushi dan lain sebagainya, Hmm. ramen dan lain sebagainya. Saya benar-benar nanya langsung, "Apakah ini ada sertifikasi halal?" Tidak ada, Pak. Eee, Pertanyaan saya selanjutnya karena saya paham yang biasa dipakai untuk bahan ramen ataupun sushi itu apakah ada mirin begitu? Ada di resto itu. Setelah kita lihat ternyata yang di dalam semua yang makan berjilbab gitu ya. Wah ini orangnya tidak pada paham sebenarnya apa yang ada di makanan itu. Jadi Iya, memang ya. sebenarnya kesadaran kita itu juga cukup rendah sebenarnya kalau mau melihat makanan-makanan yang baru sekarang ini. Jadi lemah sekali sebenarnya regulasinya. Kan masyarakat kita ini kan sangat percaya kalau sudah ada label halal itu mereka sudah tidak ragu. Nah, pertanyaannya adalah karena ini kan sudah fakta ya bahwa Betul. Malaysia menarik produk meskipun itu dibuat oleh negara lain masuk ke Indonesia lalu Indonesia mungkin apa namanya mengekspornya ke entah negara tetangga atau negara lain. Eh, perlu enggak evaluasi terhadap kinerja BPJPH tadi itu, gitu kan. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan supaya meminimalkan apa namanya informasi-informasi seperti ini, gitu kan. Ini kan harus diminimalkan sebab Betul. saya kira tidak satu produk itu. Kira-kira apa sarannya itu? Kalau saya pribadi sih ngeliat karena memang sekarang ini tidak
tidak terlalu susah ya Pak ya untuk sebenarnya cuman meningkatkan trust masyarakat dulu di awal sebenarnya. Hmm. Meningkatkan trust masyarakat bahwasanya BPJPH ini sudah betul-betul bisa melakukan hal yang cukup, signifikan Hmm. pertama. Karena memang hal yang seperti itu, kecolongan itu ya sudah sangat biasa, Pak. Kalau misalnya kita lihat dengan, proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu dengan mencari peluang dan lain sebagainya, ya tinggal nambah regulasinya saja sebenarnya. Hmm. Jadi lebih diperketat lagi. Cuman memang trust masyarakat ini yang perlu ditingkatkan, sehingga orang kalau sudah lihat BPJPH dan sekarang trauma gara-gara kejadian kemarin, seharusnya ada apa namanya, hal positif yang bisa dibawa BPJPH di awal tahun ini ataupun tahun depan sehingga trust itu meningkat dulu. Karena kalaupun kita jadi nggak percaya BPJPH, ngapain percaya dengan label halal nantinya ke depan. Iya, karena itu bisa saja Nah iya, seperti itu. Baik, sekarang saya juga ada pertanyaan ya. Apa yang harus dilakukan oleh kampus seperti kita ini, nah iya, ya kan? Kalau lembaga-lembaga di luar sana itu kan ya katakanlah lembaga milik pemerintah. Tapi dari sisi literasi dan lain sebagainya itu kan apa yang bisa dilakukan oleh iya. kampus? Ini kalau saya boleh cerita karena tadi pertanyaan berkaitan, kampus sebaiknya ngapain begitu Pak ya, kejadian kemarin yang sudah viral ini. Sebenarnya saya pribadi itu, punya pengalaman cukup, banyak dan menarik sebenarnya kemarin pada saat, kami juga mengawali penelitian tentang, sertifikasi halal, makanan halal di Jogja, di Manado begitu ya. Awalnya sebenarnya karena kami agak sedikit miris pada saat ada seperti yang tadi, yang saya ceritakan di mall itu sekitar 5 tahun lalu, beberapa belas tahun lalu pada saat saya kecil pun seperti itu. Jadi kami ada main ke pasar begitu, terus ngelihat ada bakso, saya ngelihatnya yang beli itu semua sipit-sipit ya, termasuk sipit-sipit karena kebanyakan, apa, pedagang pasar yang China di ini, di pasar induk di Makassar waktu itu. Saya nanya, saya mau beli bakso waktu itu, pentol lah ceritanya kalau di Jawa ini. Terus saya nanya, "Ini daging apa?" Itu saya belum sekolah tuh umur 5 tahun, saya nanya, "Daging apa ini?" "Daging babi, Dek." Saya langsung kaget kan karena tahu daging babi akhirnya saya langsung mundur. Daging babi tapi kan baksonya gerobaknya sama, tidak ada pemberitahuan begitu, bahwasanya ini tuh bukan makanan buat orang muslim. Tapi setelah kita nanya baru dikasih tahu gitu. Pengalaman-pengalaman teman saya yang lain juga di Jogja ini katanya ada yang di dekat, rel kereta di Lempuyangan itu ada bakso yang juga katanya sudah beberapa kali ke sana, tapi tidak sadar kalau dagingnya B2. Nanti baru pada saat temennya datang cewek berjilbab baru dikasih tahu gitu, baru diinformasikan. Nah, dari situ saya bergerak buat penelitian, Pak, dengan mahasiswa. Kita meneliti tentang beberapa resto yang ada di Jogja yang menjual makanan tidak halal, tapi, menanyakan apakah mereka betul-betul, sengaja menutupi makanan non halal itu. Beberapa hasilnya yang kami dapat memang ternyata mereka nggak terlalu care dengan orang muslim yang beli ataupun tidak begitu. Ya, masalahnya kan saya kira bukan hanya di situ. Dan potensi kejadian seperti ini kan tidak hanya di daerah tertentu, tapi Iya, berpotensi di daerah-daerah lain. Tapi kan pertanyaannya adalah bagaimana membangun kesadaran di masyarakat muslim khususnya itu untuk berhati-hati memilih makanan itu. Seperti penjualan bakso dan lain sebagainya kan kan tidak ada label halal di situ. Yang ada label halalnya kan yang dikeluarkan oleh pabrik besar dan lain sebagainya kan. Itu kalau bakso atau makanan ayam dan lain sebagainya kan banyak seperti itu ya. Dan itu terjadi di banyak daerah banyak saya daerah, kira. betul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menanamkan kesadaran itu pada masyarakat muslim ini? Monggo, Mas Iqbal. Nah, itu yang kemarin Hmm. kami sudah rencanakan sebenarnya Pak di Prodi Ekonomi Islam itu. Hmm. Termasuk di tahun ini kami sudah merencanakan dan mengusulkan dan insya Allah akan kita lakukan. Kalau kami pribadi di Prodi Ekonomi Islam sudah merencanakan untuk keluar roadshow ke beberapa sekolah untuk mensosialisasikan ini loh makanan-makanan viral yang ternyata itu tidak seindah yang kamu bayangkan begitu. Ternyata, oh makanan ini viral, harga oke, di sosial media good, segala macam, tapi ternyata ada B2-nya atau babinya begitu. Itu yang kebanyakan orang nggak tahu karena memang kurang pengetahuan. Dari situ mungkin kita awali mungkin kegiatan untuk istilahnya
memberitahu masyarakat bahwasanya sadar dong dengan keadaan seperti ini. Tidak semuanya yang di sekitar kita itu bisa langsung dimakan Iya, bisa atau dikonsumsi. Tidak betul, semuanya di depan kita itu adalah makanan ya. halal. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Sama-sama Mas Muni. Kita sudah mendiskusikan masalah halal ini dan juga Sobat Hiwar, jangan lewati video-video yang akan ditampilkan oleh Hiwar. Yang pasti adalah menarik, terutama dari sisi isu-isu sosial keagamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.